Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab keutamaan salat malam sampai pada hadis yang ke-1174. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Salam, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Ini perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk menebarkan salam. Dan salam yang dimaksud adalah Assalamualaikum. Ya. Anjuran untuk menebarkan kepada sesama muslim. Bahkan Abdullah bin Umar dahulu sengaja datang ke pasar hanya untuk mengucapkan salam kepada mereka yang ada di pasar. Bukan untuk dagang, bukan untuk membeli, tapi untuk menebarkan salam. Dan apabila di kerumunan itu ada non-muslim atau kafir, maka tetap mengucapkan salam yang ditujukan kepada muslimin, seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada satu kerumunan, di situ ada muslimin, ada di situ orang-orang kafir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengucapkan Assalamualaikum. Ya. Dan salam ini adalah salamnya ahli jannah. Dan salam ini salam pertama yang diucapkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Enggak ada salam-salam yang lain. Ini Assalamualaikum. Akan tapi kita dilarang untuk mengawali pengucapan salam kepada al-Yahud dan Nasara. La tabtadi'ul Yahud dan Nasara bis-salam, kata Nabi SAW. Janganlah kalian mengawali pengucapan salam kepada al-Yahud dan al-Nasara. Akan tetapi apabila mereka mengucapkan salam kepada kita, maka jawablah wa'alaikum. Maka jawablah wa'alaikum. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, menebar salam merupakan amalan yang mulia. Bahkan di akhir zaman menebar salam ini perkara yang susah, perkara yang berat. Oleh sebab itu pahalanya besar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa di antara tanda hari kiamat, seorang mengucapkan salam kepada yang dikenal saja. Padahal anjurannya menebar salam kepada siapapun. Ya. Apalagi di negeri kita yang mayoritas muslimin. Maka kita husnudzan bahwa yang kita hadapi adalah muslim, kecuali mereka yang menampakkan simbol-simbol selain Islam. Wa sallu bil lail wan nasu niyam. Nah, ini poinnya. Yang ketiga, dan salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Ini besar keutamaannya dan lebih tulus dalam pelaksanaannya. Karena sulit bagi seorang untuk menampakkan amalannya, kecuali kalau dia
share di status itu beda lagi. Kalau dia sholat di malam hari ketika orang-orang sedang tidur, maka itu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena amalannya lebih tulus, nggak ada motif-motif lain. Hanya orang-orang yang memiliki semangat dan iman yang lebih bisa melakukannya, ya. Karena malam itu adalah kondisi di mana seorang enak dan nyaman untuk beristirahat. Kemudian dia bangun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis, ingat akan dosa-dosanya, dan bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini termasuk dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungannya, yaitu di padang mahsyar ketika matahari didekatkan di atas kepala manusia. Nabi menyebut yang ketujuh adalah, ya, warajul dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesendiriannya, kemudian dia menangis. Jamaah sekalian yang dimuliakan, menunjukkan keutamaan salat malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadkhulul jannata bisalam. Apabila kalian melakukan itu semua, menebar salam, berbagi makanan, dan salat malam ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidati salatul laili, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Salat malam. Ya. Dan pada pertemuan yang lalu sudah sampaikan bahwa salat malam itu dimulai dengan tenggelamnya matahari dan berakhir dengan terbitnya fajar shadiq atau waktu subuh. Ya. Akan tapi yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan salat malam di sini oleh para ulama adalah salat sunnah setelah salat al-isya. Kalau disebut rentang waktu malam, ya maghrib termasuk, ba'diyah maghrib termasuk, ba'diyah maghrib termasuk. Kan begitu kalau kita lihat definisi malam. Akan tapi yang dimaksud oleh para ulama adalah salat setelah salat al-isya. Itu yang dimaksud dengan salat malam. Nah, kemudian wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatul laili matna matna wa idza khifta as-subha fa'utir bi wahidatin, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam itu pelaksanaannya 2-2. Jadi 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Baik. Apabila engkau khawatir masuk waktu subuh, maka salatlah 1 rakaat. Karena salat malam itu berakhir dengan masuknya waktu subuh, seorang masih bisa melaksanakan salat malam itu jam 4, walaupun tersisa tinggal beberapa menit. Kalaupun setelah beres-beres ternyata tersisa hanya 2 menit saja dari waktu subuh, tinggal 2 menit, itu 1 rakaat saja. Karena waktunya mepet kan, 1 rakaat saja. Ya, begitu kata Nabi. Apabila engkau khawatir
masuknya waktu subuh, maka berwitirlah satu rakaat saja. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa anhu, dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili mathna wa yuthiru bi rak'ah, muttafaqun alaih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dari malam hari itu dua rakaat dan ditutup dengan witir satu rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, sekali lagi ini menunjukkan bahwa salat malam itu dua. Adapun berapa batasannya, di situ ada silang pendapat di kalangan para ulama, dan yang rajih pendapat yang kuat adalah bebas. Karena salat malam termasuk dari salat sunnah mutlaqah tanpa batas jumlah rakaat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.